Dan Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 37. Al-Hajj ayat 37. Saudaraku yang Allah muliakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa daging sesembelihan dan darah sesembelihan dan kurban yang kalian lakukan itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Namun yang akan sampai adalah ketakwaan dari kalian. Ketakwaan dari kalian. Saudaraku yang Allah muliakan, sekali lagi surat Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban tersebut yang kita sembelih ketika Idul Adha atau haju ketika kita haji, dan darah-darah hewan kurban tersebut tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan di antara kalian. Saudaraku yang Allah muliakan, apa maksud dari ayat ini? Ayat ini ayat yang begitu luar biasa. Allah ingin menjelaskan kepada kita, bahwa yang sampai kepada Allah, yang Allah terima adalah keikhlasan dan ketakwaan kita pada saat kita beramal dan beribadah, bukan sebatas fisik ibadah yang kita kerjakan. Saudaraku yang Allah muliakan, kalau kita membaca buku-buku tafsir klasik seperti Al-Imam Ibnu Katsir dan buku-buku yang lain, kita akan diterangkan bahwa dulu orang-orang jahiliyah ketika menyembelihkan hewan kurban mereka di Mekah, maka mereka menciprat-ciprati darah hewan tersebut, darah onta yang mereka sembelih itu ke Ka'bah. Dan bukan hanya menciprati darah onta atau hewan sesembelihan mereka ke Ka'bah, tapi juga menggantungkan daging-daging hewan kurban tersebut dengan niat apa? Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika melihat hal tersebut, para sahabat radhiyallahu taalaan mengatakan, kita lebih berhak melakukan hal itu dibanding mereka. Kita lebih berhak untuk menciprat-ciprati dan untuk menggantungkan daging-daging kurban tersebut ke Ka'bah. Lalu Allah jelaskan bahwa daging dan darah itu tidak akan sampai ke Allah. Gak akan sampai. Karena yang sampai itu ketakwaan kalian, keikhlasan kalian. Jadi daripada fokus ciprat-cipratin dan tidak ada dalilnya juga, Allah dan Rasul nggak pernah perintahkan itu. Jadi kalian nggak perlu berambisi mengalahkan mereka dengan cara demikian. Karena itu nggak pernah diperintahkan oleh Allah, maka tidak akan sampai. Maka kerjakanlah yang diperintahkan, lalu ikhlaslah ketika mengerjakan perintah tersebut. Itu poinnya. Makanya walakin yanaluhu taqwa minkum. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan adalah menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintah dan syariatkan,
lalu ikhlaskan niat kita ketika menjalankan hal itu. Makanya kalau kita lihat tafsir para ulama seperti Al-Baghawi dan seterusnya, Allah mengatakan yang akan sampai itu keikhlasan kalian dan ketakwaan kalian, atau ketakwaan dan keikhlasan kalian. Saudaraku yang Allah muliakan, bukan sebatas fisik, bukan sebatas angka. Karena fisik dan angka, gerakan dan nominal, kalau dilakukan tanpa dasar ketakwaan dan keikhlasan, maka nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ini yang perlu kita camkan. Kita harus mengerjakannya dengan ikhlas. Hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun uang yang kita sumbangkan, tidak akan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita niat untuk dipuji orang, untuk disanjung orang, untuk mendapatkan kalimat terima kasih dari orang. Nggak akan sampai. Karena yang sampai itu keikhlasan Anda. Sejauh mana Anda ikhlas? Sejauh mana Anda mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku yang Allah muliakan, ayat ini membuka mata kita bahwa dalam beramal yang harus kita fokuskan adalah bagaimana sampai ke Allah. Bukan hanya sekedar banyak-banyakan. Bukan hanya sekedar mengerjakan sesuatu yang kita sukai atau yang sudah menjadi kebiasaan kita. Sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, kalau nggak sampai ke Allah juga percuma. Bukankah keinginan para sahabat itu baik, ingin mengalahkan orang-orang jahiliyah, lalu mempersembahkan daging itu dan darah itu kepada Allah? Kita lebih berhak, wong kita yang beriman kok. Gak ada keinginan menyakiti orang lain, gak ada. Gak ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Tidak ada keinginan untuk menjegal orang lain, menzolimi orang lain. Para sahabat dulu hanya ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Kita lebih berhak. Tapi saudaraku yang Allah muliakan, ketika itu tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak pernah diperintahkan untuk nyiprat-nyiprat seperti itu, maka kalau tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, maka itu bukan bagian dari ketakwaan. Lalu ketika kita sadar itu, kerjakanlah apa yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan begitu kita kerjakan, hanya mencari ridha Allah, hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah ketakwaan dan keikhlasan kalian. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, fokuslah bagaimana amalan itu sampai kepada Allah. Itu yang ditekankan oleh seorang sahabat besar, salah satu ulamanya ulama, sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau dan memberikan kedudukan yang tinggi untuk beliau. Beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunu liqabulil amal, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih fokus memikirkan bagaimana amal ini diterima dibanding fokus ke mengerjakan amalan itu sendiri. Oh, Masya Allah, ini luar biasa. Ini cara berpikir cerdas. Kita ulang. Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih fokus memikirkan dan mengupayakan bagaimana amalan ini bisa diterima sama Allah dibanding mengerjakan amalan itu sendiri. Jadi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dan sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama ini menyatakan kita ini harus lebih fokus mengupayakan sholat diterima dibanding sholat itu sendiri. Kita harus lebih fokus memikirkan dan mengupayakan bagaimana sedekah kita diterima, infak kita diterima, donasi APD kita diterima, support kita kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID ini diterima, dibanding membantu mereka sendiri. Maksudnya apa? Iya, bantu tetap, tapi nggak berhenti sampai di situ. Itu bukan berarti jangan sholat. Yang penting kan kita fokus nih, sholat saya diterima. Jadi nggak sholat asar, mas. Fokus dulu gimana diterima. Lu sholat asar, mas. Anda sholat asar, tapi jangan hanya sekedar sholat, itu poinnya. Tapi bagaimana sholat asar kita diterima sama Allah. Jaga keikhlasan kita, itu poinnya. Jangan hanya sekedar sholat tapi pamer. Jadi nggak jadi nyumbang nih, mas. Yang penting saya ini konsentrasi dulu gimana sumbangan saya diterima. Mungkin nanti dulu ya, saya mau fokus gimana diterima. Lo tetap nyumbang. Tapi begitu nyumbang, Anda jangan hanya sekedar nyumbang. Anda kawal itu sumbangan Anda. Anda kawal donasi Anda tersebut. Jangan sampai kita nyumbang dan mendonasi ternyata menginginkan pujian dan sanjungan dari manusia. Kita kawal agar syaitan nggak nyerang kita dari situ. Nah itu. Kita kawal itu amalan, kita kawal itu bacaan Quran agar syaitan tidak memprovokasi kita sehingga kita ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dapat panggung, ingin tampil, ingin terkenal, ingin mendapatkan jabatan atau posisi tertentu. Kawal, nggak boleh. Begitu syaitan goda lagi, orang-orang pada seneng loh sama karya Anda, lawan lagi syaitan itu. Karena yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan dan keikhlasan kita. Benar nggak nih amalan? Lalu ikhlas apa enggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang harus kita kawal. Nggak jadi puasa sunnah, mbak. Tuh aku yang penting tuh bukan puasa sunnah, yang penting diterimanya. Jadi aku mau fokus dulu. Lo tetap puasa sunnah. Tapi begitu kita puasa sunnah, jaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita menginginkan pujian, menginginkan apresiasi, menginginkan kekaguman orang. Tetap khatamkan Al-Quran, tapi jaga, karena itu yang sampai ke Allah. Lalu Ali bin Abi Thalib melanjutkan, alam tasma'ullaha azza wa jal yaqul,
Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau sebutkan surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima sama Allah hanyalah amalan orang-orang bertakwa. Orang-orang yang ibadahnya benar dan menjaga keikhlasan ketika beramal. Itu yang diterima. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima hanya itu. Ada kata innama, hanya mereka yang Allah terima. Orang-orang yang ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW. Berhenti sampai sini? Tidak. Lalu dia kerjakan dengan penuh keikhlasan. Itu seperti Al-Hajj 37 itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai ke Allah itu yang takwa, yang benar, terus ikhlas ketika dikerjakan. Makanya ini fokusnya para ulama. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, salah satu sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhu, pakar Quran, Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, la an akuna a'lam annallaha taqabbala minni amalan ahabba ilayya min an yakuna li mil'ul ardi dhahaba. Kalau aku bisa mengetahui Allah menerima satu amalanku saja, satu amalan. Mungkin beliau berinfak, itu diterima oleh Allah. Mungkin beliau tadi sholat qobliyah subuh, itu diterima oleh Allah. Atau beliau baru saja mengerjakan sholat subuhnya, lalu diterima sama Allah. Atau beliau baru saja sholat duha, lalu diterima sama Allah. Satu sholat, satu amalan, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, lebih aku pilih dibanding aku punya emas sepenuh bumi. Allahu Akbar. Yang lebih aku sukai daripada emas sepenuh bumi. Dan ini bukan konsepnya Abdullah bin Mas'ud semata. Ini juga konsepnya para sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Mereka fokus terhadap bagaimana amal saya diterima. Bukan sebatas mengerjakan amal tersebut. Akhirnya malas-malesan, pengen pamer, ingin dipuji, dan seterusnya. Contoh saja Abdullah bin Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, memiliki kalimat seperti Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat Nabi SAW ini, beliau mengatakan, la an astayqina anna Allah taqabbala minni salatan wahidah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau aku bisa memastikan Allah Subhanahu wa taala menerima satu salatku saja, itu lebih aku cintai daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Subhanallah. Kenapa? Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena sesungguhnya yang Allah terima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah terima satu salatku, satu amalanku, berarti aku orang yang bertakwa. Maka aku orang yang bertakwa. Dan kalau kita jadi orang bertakwa, sorga, saudaraku, sorga. Makanya sebagian ulama klasik lain mengatakan apa? Kalau aku bisa pastikan Allah terima satu amalanku saja, aku siap mati detik itu juga. Allahu Akbar. Kenapa? Ya pasti husnul khotimah. Orang bertakwa dan sorga udah. Subhanallah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau aku bisa memastikan Allah terima amalanku satu aja, aku siap mati pada detik itu juga. Karena itulah sebaik-baik kematian, itu waktu paling oke, husnul khotimah, mau diterima sama Allah pahalanya. Dan Allah tidak menerima kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, kembali Al-Imam Nawawi mengajak kita merenung setelah beliau membuka mata kita. Jangan hanya sebatas beramal,
Jangan hanya sebatas berbuat. Betul, ini waktunya berkarya. Nggak cukup, ini waktunya berkarya dengan ikhlas. Pastikan karya kita benar, lalu kerjakan dengan ikhlas.